Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semua. Ya, malam ini saya mau ngobrol santai corporate talks, corporate lawyer talks ya. Ini sebagai hidangan pembuka sebelum saya akan memulai serial live ya. Hari ini saya akan mengundang seorang lawyer muda, corporate lawyer yang keren banget backgroundnya nanti. Oh, ini sudah ada nih ya. Oke, saya undang. Halo Andika. Halo, Assalamualaikum. Bang, kelihatan Waalaikumsalam. nggak ya? Gelap, gelap. Sorry, saya sorry, oke. Nah, ini udah kelar. Wah, ini Iya, ada sahabat Assalamualaikum. saya nih. Waalaikumsalam. Ini sudah bergabung sahabat saya juga nih, Mika Kriasa dari HR Dentons HPRP ini. Lawyer IT Halo, keren selamat banget malam, ini. Mas Mika. Waduh. Ini siapa lagi nih? Wadah. Wow, ada Mbak Sally Giovanni juga. Halo Mbak, apa kabar? Alhamdulillah sehat Mbak. Ya Mbak Sally ini yang bisnisnya batik terusmi dan juga yang lagi wow banget The Keranjang di Bali ya. Wow. Oke. Iya, ya, itu terkenal banget sih emang, Iya, Mbak iya, iya. Meli. Wah ini, ini ada juga ada juragan kita, Mas Nanang anak baik yang punya jaringan bisnis kuliner ayam nolongso. Wah, Ini Mas Fajru. subhanallah. Waduh, ini di masa pandemi ini Wah, Mas Nanang keren-keren ini ya. malah malah berbaginya makin kencang ini. Saya jadi bingung kita bahas apa ya hari ini. Saya jadi malu nih, Oke. Mas. Ya, ini sebagai perkenalan ya teman-teman. Ya khususnya mahasiswa hukum dan juga para fresh graduate ya yang mau dapat insight. Saya mau bacain profilnya Mas Andika Firnanda ini ya. Ini ngeri banget ini. Saya lewat kayaknya kalau ngelihat dari profilnya Wah, nih. bisa aja Ya Mas jadi Bimo merendah untuk menaikkan mutu ya. ini beneran. Ini saya ada beberapa curiosity nih. Ini profilnya ya jadi saya panggil Andika ya. Andika ini panggilannya Ya, Andika atau Nanda sih? teman-teman kampus ada kelas panggilnya Nanda sih. Itu Oh, oke. panggilan akrab gitu mas. Oh Cuman untuk siap kolega, siap. peers di kantor panggilannya Andika. Oke. Ya, Andika saat ini merupakan Legal and Compliance Manager di Teleperformance Indonesia ya, part of Iya mas. Teleperformance Group. Dan yang menarik beliau ini juga sebagai senior partner di Vladimir Bashar Firnanda Law Office. Kok bisa ya kerja di company tapi running law firm juga? Ini keren banget. Nanti kita akan discuss lebih jauh. Dan sebelum di karir yang saat ini, beliau juga pernah menjadi asisten legal manager di berbagai perusahaan ya. Menariknya, awal karirnya itu bukan sebagai lawyer, tapi sebagai banker. Nah, ini yang kita akan Betul. ngobrol. Kita akan ngobrol kenapa jadi bankers ini. Kemudian baru pindah haluan lagi jadi lawyer yang ternyata kayaknya ini jadi memperkuat pemahaman sebagai corporate lawyers karena sudah ada di industri keuangan sebelumnya ya. Oke, ini rentetan apa namanya pendidikannya kok ngeri-ngeri ini ya. Ini emang Oh kerjanya enggak sekolah mas. terus apa? Ini kerjanya sekolah apa sekolah untuk bekerja ini? Oke, Itu mungkin menarik buat Andika. dibahas sebenarnya sih mas. Oh iya, siap, siap. Nanti kita akan bahas itu. Iya, iya. Mungkin Andika Siap. boleh share sedikit academic background-nya, kemudian experience-nya, pernah handling project apa gitu ya. Silakan. Iya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bimo sudah diberi kesempatan untuk ngobrol bareng nih. Saya harusnya belajar banyak nih sama Mas Bimo. Ilmu Nah, ini. kanuragannya sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Justru saya yang newbie ini. Jadi malu gitu kan. Thank you banget kalau tadi yang seperti sudah Mas Bimo sampaikan, saya memang pertama kali masuk ke dunia profesional yang dalam arti kata saya lulus dari kampus gitu kan, sebelum wisuda sebenarnya Mas jadi banker gitu. Jadi sebelum wisuda kebetulan dapat panggilan untuk ikut manajemen trainee tes yang dibuka oleh CIMB Niaga. Jadi saya modal cuman pinjam sama paman 500.000 gitu ke Jakarta nekat.
Terus akhirnya mendarat di Jakarta, denger-denger cerita, katanya lama gitu kan untuk proses tesnya. Alhamdulillah dilala waktu itu ternyata sudah mau lebaran, jadi prosesnya dipercepat yang tadinya harusnya 6 bulan, jadi cuma 1 minggu setengah gitu. Jadi ya alhamdulillah dapat kerjaannya pertama kali di perbankan. Cuman memang yang namanya anak hukum ya Mas ya, Iya. jiwa hukumnya menggelora gitu. Wah ternyata banker itu sangat ekonomik sekali gitu ya, sangat bisnis Ya, sekali ya, gitu. ya. I learn a lot dari institusi tersebut. It's one of the biggest five di Indonesia and one of the biggest company juga di Asia Tenggara. Dan it's such an honor bisa menjadi bagian dari keluarga CIMB Niaga. Tapi ya jiwa hukumnya terpanggil untuk kembali bertualang ke ranah hukum. Akhirnya saya bergabung ke startup dan akhirnya saya balik lagi ke nawaitunya sebagai mahasiswa, bukan mahasiswa, profesi hukumnya gitu, Mas. Alhamdulillah dari sana diberi kesempatan yang lain-lain gitu, saya jalanin. Memang ya apa ya, saya melihat banyak teman-teman di luar sana mungkin agak struggle gitu ya untuk mendapatkan first jobnya. Tapi yakinlah kalau misalnya teman-teman itu dari kampus nih ya, itu sudah aktif, ikut banyak perlombaan, kerja serabutan sana sini, mudah-mudahan sih uh, proses tidak mengkhianati hasil lah ya. Begitu Mas. Mantap, mantap. Ini soalnya kalau ngeliat di kampus organisasinya udah banyak ya. Alhamdulillah. HMI, apalagi Debate Society. Iya, Ini itu ya, salah satu organisasi yang membesarkan saya juga sih. sambil jadi broadcaster di ini ya. Oh, sebelumnya malah ini ya, di Bengkulu ya. Pernah jadi Di Bengkulu broadcaster waktu, di beberapa radio ya. ya saya pekerja di bawah umur sebenarnya Mas. Waktu SMA kelas 2. Oke, oke. Jadi ya Keren, memang keren. nggak bisa diem dari kecil. Ya, ya, ya. Nah, ini juga satu insight saya melihat yang menarik bahwa keaktifan di kampus, di organisasi, dan juga aktivitas lainnya yang mendukung soft skill kita itu pada saat berkarir ya, itu jadi sangat membantu sekali ya. Ini sangat membantu sekali. Betul, betul Mas. Kalau boleh Ya, sedikit cerita, sebenarnya CMB Niaga itu sangat hati-hati sekali. Ini kan perbankan ya, it's all about trust, financial industry gitu ya. Mereka akan melakukan background checking sampai sebegitunya sih. Saya sempat ditelepon sama vendornya CIMB Niaga jam 10 malam karena salah satu mentor saya itu tidak bisa dihubungin karena saya kasih nomornya nomor Indonesia sementara dia sudah posting di luar negeri, kebetulan di Singapura gitu. Nah, jadi saya harus kontak beliau menanyakan nomor barunya gitu lewat sosial media. Kebetulan dia mau ngasih referensi kan ke pihak ketiga ini yang disewa atau di-hire oleh CIMB Niaga untuk melakukan background check. Alhamdulillah setelah background check selesai dan proses penilaian selesai, jadilah bagian dari CIMB Niaga. Dan tentunya hal tersebut tidak akan bisa dilakukan oleh mahasiswa hukum yang hanya kupu-kupu sih Mas. Kuliah pulang gitu. kupu-kupu ya. Kalau dulu Kupu-kupu di istilah kampus, kita. kalau di kampus saya dulu namanya Aliansi Mahasiswa Kuliah Aja. Oh gitu. Kurang lebih sama sih ya Mas ya. Ya, ya, ya. Oke, ini yang menarik ya teman-teman. Jadi kami corporate lawyers itu ternyata tidak bisa hanya berdasarkan belajar masalah hukum saja. Sekarang untuk bisa menjadi corporate lawyer yang baik, kita harus paham industri, kita harus mengupdate pengetahuan dan juga membaca hal-hal yang berkaitan dengan bisnis, dengan teknis. Supaya apa? Supaya kalau ketemu klien ataupun kita berbicara di komunitas bisnis, we are talking in the same language. Jadi kita bisa paham nih mereka ngomongin apa gitu ya. Bahkan misalnya nih kalau ngomongin industri pasar modal, kita bukan cuma paham masalah cuan sama pom-pomnya aja ya, tapi juga mesti Betul, betul. ngerti masalah technical assistant, masalah analytical assistant, apa namanya. Jadi bukan hanya kita cuma tahu kulit luar dan masalah hukumnya, terminologi hukumnya, enggak. Tapi tadi mulai dari analisis, mulai dari terminologi, sampai ke hal-hal yang detailnya. Nah ini yang saya menarik, Andika ini setelah bekerja jadi banker, sekarang jadi lawyer, menariknya dia kuliah lagi nih.
Master of Management di Bakri University. Yang pasti ini bukan orang hukum ini dosennya ini ya. Kenapa? Kok Pasti bukan, Mas. kuliah ngambil mata kuliah ini pula ini apa jurusan ini? Bisa diceritain nggak? Iya, Mas. Jadi itu dimulai dari ketertarikan saya di dunia hukum bisnis di kampus. Kebetulan saya ngambil international program di UII. Ada 2 jurusan doang waktu itu. Satu hukum internasional, satunya lagi hukum bisnis internasional. Nah, kebetulan ada salah satu mata kuliahnya itu hukum pasar modal. Nah, selama di kampus, selama 1 semester, saya pelajari adalah hanya undang-undangnya saja maupun peraturan perundang-undangan turunannya gitu. Sementara jiwa curiosity saya tuh bergejolak gitu kan. Akhirnya hijrah lah saya ke Jakarta, nekat gitu, naik kereta ekonomi, ikut sekolah pasar modal. Dulu sekolah pasar modal itu sangat eksklusif. Jadi hanya bisa didaftarkan lewat websitenya Bursa Efek Indonesia, IDX, dan hanya dilakukan atau dilaksanakan di galeri Bursa Efek Indonesia di Jakarta gitu. Sementara sekolah pasar modal yang ada di daerah-daerah itu belum ada waktu itu. Jadi saya ke sana modal nekat, belajar. Oh ternyata yang saya pelajari di kampus itu tuh nggak sampai 10%-nya gitu loh. Ada banyak sekali ilmu yang harus saya pahami gitu, termasuk salah satunya yang Mas Bimo sampaikan tadi, technical analysis, fundamental analysis, terminologi bisnis, yang kita nih awam banget gitu sebagai mahasiswa hukum gitu. Nah, akhirnya saya mempelajari dari 2013 mengenai teknis pasar modal, saya juga berkecimpung di dalamnya jadi investor retail. Nah, sedikit banyak saya akhirnya jatuh cinta nih sama dunia bisnis, terutama dunia pasar modal nih. Karena setiap hari ngomongin cuan kan, update. Nah, akhirnya nggak banyak loh lawyer yang akhirnya terjun kayak Mas Bimo gitu kan untuk berinvestasi di pasar modal gitu. Akhirnya ketika saya mau ambil S2, wah kalau S2 lagi nih bukannya ini ya berkhianat terhadap background hukum ya, tapi saya merasa oh ternyata emang beda gitu loh. Yang kita lihat itu adalah perspektif positivistik gitu loh Mas. Sangat hukum banget gitu. Sementara kita kan ketika menjadi praktisi kan harus fleksibel ya gitu kan. Nah kita harus tahu nih. Oke, koneksi unstable nih. Halo Andika. Halo? Oh iya, oke. Sudah. Lanjut. Sinyal saya hilang kayak ya? Iya tadi. Oke. Okay. Jadi saya ambil magister manajemen itu karena saya ingin mengetahui lebih dalam gitu proses bisnisnya Mas Bimo. Nah, saya melihat kalau saya ke kampus negeri nih ya ngambil magister manajemen, to be honest Mas nggak kuat duitnya gitu. Tahun itu 2019 lumayan mahal gitu kan, karena saya juga harus bekerja. Dulu banyak sekali teman-teman saya lulus dari kampus tuh langsung ngambil LPDP. Saya agak sedih gitu. Kenapa? Karena orang tua saya cuma sendirian. Ibu PNS, tamatan SMA. Jadi untuk ngambil IELTS itu kayaknya saya nggak mampu. 2,5 juta Mas. Sementara gaji saya cuma di atas UMR gitu. Nah ketika saya sudah bekerja, dapat posisi alhamdulillah diberikan amanah gitu kan, diberi rezeki juga sama Allah. Saya bisa nabung lah, at least nyicil gitu untuk magister manajemen. Saya jatuh cinta sama kampus saya, sama ilmu yang saya pelajari. Dan alhamdulillah itu membantu ibaratnya nge-boosting karir path-nya saya sekarang gitu. Jadi tidak melulu untuk lulusan hukum itu karir path-nya ngambil S2-nya atau post graduate-nya harus hukum gitu. Kita bisa cross tapi masih inline dengan pekerjaan kita sih gitu. Iya. Menarik. Kalau di kerjaan yang sekarang ini sebagai legal compliance manager ya, aside from being a lawyer ya, lawyer di law firm, apa sih yang dikerjain sekarang dan mostly seperti apa core bisnisnya? Oke, kalau untuk teleperformance sendiri kita adalah BPO company, tapi kita juga menyediakan omni-channel gitu Mas. Dan klien kita bukan hanya dari Indonesia, tapi juga dari luar negeri. Alhamdulillah, saya baru tahu juga sih ketika sudah bergabung menjadi keluarganya teleperformance, ini ternyata grup gede sih, salah satu 40 besar perusahaan yang ada di Perancis dan di Eropa. Sudah go public juga di Bursa Efek Perancis.
sekarang udah masuk CAC 40. CAC 40 itu adalah kayak LQ 45-nya kita Mas di Indonesia. Oke, ya, Jadi ya, mereka ya, ada benar, semacam benar. LQ 45 tapi hanya 40 perusahaan. Namanya CAC. Hmm. Saya kalau menyebutkan istilah bahasa Perancisnya takutnya keseleo lidah saya. Nah, kebetulan juga nih teleperformance ternyata ada di 80 lebih negara di dunia, Mas. Jadi bukan hanya di Perancis, Eropa, Spanyol, dan lain-lain, tapi juga ada di benua Amerika, termasuk salah satunya Indonesia, salah satu bagian dari teleperformance gitu. Nah, setiap hari itu sampai malam sih kadang-kadang kita harus koordinasi, ikut webinar, uh, webinar yang diselenggarakan oleh CEO-nya kita, karena memang apa ya, ada time gap ya antara Prancis, Amerika, Indonesia, dan negara yang lainnya. Jadi sepakati malam gitu. Nah, Oke. biasanya sih begitu. Ya, ya, ya. Apa sih yang dikerjakan sebagai legal compliance manager di Teleperformance ini sekarang? Ya, Mostly apa kar tugasnya? ya sebagai legal manager dan juga tentunya compliance, kita harus comply dengan peraturan perundang-undangan. Karena banyak juga nih klien dari luar yang punya BUT atau representative office di Indonesia, itu lawyernya dari luar negeri sih, Mas. Nah, ini yang Hmm. kita harus kasih tahu juga ke mereka bahwasanya kita punya peraturan perundang-undangan yang berbeda gitu dengan apa yang mereka pahami. Karena kebanyakan lawyernya dari klien itu kan dari common law ya. Nah, common law ini kan sangat tekstual sekali apa yang harus dituliskan di dalam kontrak. Sementara kita bukan hanya masalah kontrak aja nih, ada peraturan perundang-undangan yang sekian banyak itu yang harus kita terjemahkan dan kita sampaikan dalam proses negosiasi. Dan itu nggak bisa dalam sekali dua kali pertemuan. Biasanya berminggu-minggu, berbulan-bulan sih gitu. Dan kita memang harus ya ada yang kita bisa kasih loose gitu. Namanya juga negosiasi proses ya Mas ya. Jadi nggak semua kita harus kayak keep gitu. Ada yang kita ini kita bisa kasih ke mereka in order untuk kita dapat sesuatu yang kurang lebih kita butuh ini nih, ini crucial nih. Ya ibaratnya kayak main Oke. catur lah gitu Mas. Oke, kalau dengan posisi sekarang nih di law firm juga ada nih, law firmnya jalan ya. Jadi Jalan alhamdulillah. ada double job ya. Jadi legal compliance manager jadi law firm ini gimana ceritanya ini? Iya, jadi sebenarnya saya baru mulai kepikiran untuk apa ya istilahnya membuka kantor bareng sama teman-teman itu di akhir tahun 2019 gitu. Hmm. Kebetulan ada teman saya, Vladimir, namanya Sangar sih, tapi orang Jawa Tulen, Mas. Orang Wong Jogja, Wong Jogja. Nah, dia ngajakin karena waktu itu dia dapat ini potential client dari Cina gitu. Hmm. Dan ini mau akuisisi tambang di Kalimantan. Nah, waktu Ya. itu saya kerja masih di salah satu grup yang ya istilahnya kontraktor militer lah gitu. Nah, apa ya agak sedikit merasa oh mungkin ini bukan jiwa saya di sini. Pengennya coba deh berpraktek beneran gitu, punya kantor sendiri. Akhirnya saya keluar jalan, ada beberapa klien juga terkait dengan blockchain juga kita dapat. Selebihnya litigasi di Yogyakarta. Kalau untuk Jakarta sendiri mungkin nggak ke handle ya Mas ya, karena sekarang saya ada di Teleperformance Group dengan segudang aktivitas dari pagi sampai Hmm. malam, sekalipun WFH. Jadi lebih banyak teman-teman sih di Yogyakarta. Kita juga Oke. ada kerjasama dengan Pemda, DI Yogyakarta, dan beberapa partai politik gitu, tetap dijabanin. Mungkin pas weekend atau liburan saya main sowan ke kantor gitu. Oke. Jadi selain di Jakarta, kita juga ada di Jogja untuk kantornya gitu. Oke. Tapi di telepon nggak ada masalah ya, punya kantor juga jalan gitu. Alhamdulillah kantornya pengertian, Mas. Jadi ini Oke. one of a kind banget sih. Jadi saya Ya, ya, merasa ya. memang diberi amanah, diberi kepercayaan, dan Hmm. dibebaskan untuk juga punya sampingan lah istilahnya. Ya, ya, ya. Ini tadi prinsipalnya dari Prancis ya ini ya, performance Betul, ini ya. Oke, iya, oke. Good, good, good. Ah, ya jadi sekarang ini sudah semakin tuntutan seorang corporate lawyers itu juga update ya masalah bisnis, industrinya juga, dan ini menuntut kita harus punya knowledge dan skill yang relevan kan gitu. Makanya tadi betul. kalau kalau
Andika caranya aja sampai kuliah ini saya yakin banget bahwa ini merupakan bentuk investasi ya. Kalau Iya, yang lain tuh investasi leher ke atas istilahnya. iya Jadi betul betul Mas. untuk pendidikan gitu ya. Ini yang apa banyak orang hukum itu yang tidak melihat ke sana. Kalau di teman-teman bisnis ya, yang lain profesional itu mereka melihatnya seperti itu. Jadi kalau orang hukum maunya kalau nggak kuliahnya MH, LLM, tok udah hanya terkait itu. Iya. Dikit banget lawyer itu yang bahkan mau ngambil MBA atau tax misalnya gitu ya. Padahal ini yang membuat apa ya, yang jadi beda. Kita jadi beda. Kalau saya mungkin karena kurang bakat sekolah ya dari sejak S1, IP nggak Tapi nyampe bakatnya 3 bisnis Mas gitu ya. ya. Saya lebih sedang Jadi CEO sekarang. belajar, lebih sedang inilah belajar sama teman-teman bisnis. Ya kemarin sepanjang Ramadan itu banyak banget kan webinar, training segala macam lewat online. Itu saya ikut banyak banget. Bahkan ya itu jadi belajar saham, belajar macam-macam, jadi trading sekarang juga. Nah ini yang Mantap Mas. sebenarnya ini yang sebenarnya akhirnya jadi tuntutan nih seorang corporate lawyers itu harus paham industri dan harus paham juga dengan apa ya technical issue. Nah ini contoh nih kasus yang kemarin lagi rame, kami udah sempat diskusi ini ya. Ada salah Iya. satu perusahaan yang ngetop banget di Instagram ya, viral banget ya. Pasti teman-teman juga udah denger case-nya, suka ngasih insight-insight tentang keuangan ya, manajemen keuangan. Keren banget. Saya amazed dengan semua konten-kontennya tentang bagaimana mengelola keuangan yang baik. Sampai pada satu titik semua advice-nya itu mengarah kepada untuk wealth management yang terbaik itu ya leverage-nya lewat saham. Ya kan? Lewat Betul. saham. Dan akhirnya yang menarik, perusahaan ini kalau ada kliennya setelah diberikan konseling, advice tentang investasi dan keuangan, itu diarahkan juga tanda tangan di 2 perusahaan yang lain ya. Jadi ada 3 bisnis model. 1 konsultasi edukasi tentang investasi dan perencanaan keuangan. Kemudian mirip kayak manajer investasi tapi nggak punya izinnya, gitu ya. Nah itu disayangkan ya. Kalau yang satunya itu apa ya? Ya jadi pengelola dana juga malah katanya ya. Nah, ini yang menarik adalah bahwa kita tidak OJK tidak bisa bersikap tegas. Karena apa? Satu, financial planner itu profesi yang tidak diatur oleh OJK. Walaupun 10 tahun yang lalu ada kasus yang sama ya. Dulu sempat ada salah satu selebriti yang sampai katanya kehilangan 6 miliar setelah diberikan advice oleh seorang perencana keuangan yang top banget gitu ya. Terus 6 miliar ya. 6 miliar waktu itu hilang. Perencana keuangannya ngetop banget, ngisi di sana sini sampai sekarang masih ngetop ya. Saya nggak boleh sebut nama, ini nggak enak soalnya. Terus dugaannya adalah selain memberikan advice investasi, itu juga dia ikut mengelola dana dan diduga lagi dia terafiliasi entah lewat komisi ya ataupun dia memiliki share atau punya bagian di dalam perusahaan tersebut. Yang ternyata perusahaannya itu abal-abal. Perusahaan itu jadi nggak jalan lagi, hilang gitu ya. Dan ya semuanya berlindung di balik kontrak. Begitu juga case yang sekarang. Ya, CEO-nya itu saya cukup respect lah, dia langsung buat statement dan mengarahkan semuanya ke business to business ya, ke perdata. Karena semuanya based on perjanjian. Nah, tapi kalau menurut Andika sendiri bagaimana? Oke Mas, menarik sih karena sebenarnya konsekuensi hukumnya berimplikasi banyak sih menurut saya Mas. Ini bukan hanya sekedar apa ya istilahnya perdata sih kalau kita lihat kasusnya, karena kan ini udah mengarah ke penipuan juga ya, karena ya tidak punya license gitu dan ada indikasi goreng menggoreng gitu kan. Nah sebenarnya kalau
Kalau kita merujuk nih Mas, ini apa ya istilahnya, peraturan perundang-undangan lama memang. Belum ada peraturan OJK-nya. Kalau Ya. kita boleh merujuk ke tahun 1996, 1 tahun setelah Undang-Undang Pasar Modal dibentuk nih Mas, itu Hmm. ternyata ada apa ya istilahnya, keputusan Ketua Bapepam gitu. Ini bukan peraturan, tetapi keputusan Ketua Bapepam. Yang menariknya Hmm. ini regeling Mas. Nah, nomornya itu Waduh. keputusan 26 PM garing 1996. Sorry, nomor 33. Nah, di sini disebutkan dalam peraturan tersebut, keputusan tersebut, perilaku yang dilarang bagi penasihat investasi. Nah, itu ada Mas sebenarnya di Hmm. poin 8, poin 9 salah. Dilarang untuk mengelola dana nasabah gitu. Nah, ini sih yang harusnya menjadi rambu bagi financial advisor sebenarnya untuk tidak main-main untuk mengelola dana nasabah. Kalau kita Ya. balik lagi nih, kalau saya lihat tadi postingannya Mas Bimo menarik sih mengenai infografis terkait apa saja sih yang boleh dilakukan oleh financial advisor dan manajer investasi gitu. Ya. Kita melihatnya merujuknya ke Undang-Undang Pasar Modal ya. Tapi untuk Right. spesifik mengenai untuk financial advisor atau penasihat investasi itu ada di keputusan Kepala Bapepam, Mas. Kepala Ya. Bapepam ini Ya. udah nggak lagi valid ya, karena udah diserahkan semuanya ketika OJK. Undang-Undang OJK dibentuk ya, betul. Betul. OJK pun juga masih belum bikin peraturan tambahan atau updatean gitu, sehingga Hmm. ya ibaratnya ini kan masih peralihan ya, maka undang-undang yang lama, peraturan perundang-undangan yang lama itu masih dipakai sih sama OJK sampai dengan saat ini gitu. Nah, Hmm. kalaupun memang tidak diatur di dalam apa ya istilahnya, bukan diatur, diawasi oleh OJK, tapi ya sebagai apa ya super body lah istilahnya, ada juga satgas pengawas investasi ya, itu Ya. punya kewenangan untuk menyatakan bahwasanya oh ini nggak benar gitu, karena udah termasuk ke profesi pasar modal ya Mas ya, sehingga OJK Ya. memang harus memberitahu kepada masyarakat oh ini salah, harus di ban gitu kan. Nah, menarik lagi ini ada campur tangan dari penegak hukum nih, karena ini kayaknya deliknya delik umum ya Mas ya, bukan delik Hmm. aduan, karena Hmm. terkait dengan perlindungan konsumen dan juga Undang-Undang ITE nih, karena ada istilahnya menyesatkan. Saya lupa pasal 46 apa ya, 46A di Undang-Undang ITE gitu. Itu dilarang untuk memberikan informasi yang menyesatkan. Nah, ini kan Ya. apalagi sudah tidak punya license gitu kan ya. Dari tahun 2015 dengar-dengar info sih dia baru dapat uh, apa istilahnya merubah KBLI-nya pada Mei 2020 Mas. Jadi selama Hmm. ini adalah malpraktis lah istilahnya gitu kan. Nah, Uh, ya, ya. Ini yang menarik begini sebenarnya. Kan mm, kalau kalau OJK itu hanya bisa mengawasi dan memberikan sanksi kepada profesi-profesi yang di bawah naungan dia izinnya. Nah, yang perlu betul. diperhatikan adalah konsultan atau penasehat keuangan ini tidak memiliki izin yang di bawah naungan OJK. Artinya Iya, dia tidak bisa ditindak oleh OJK. betul. Yang jadi pertanyaan selalu ya, sebenarnya Satgas pengawas investasi ini itu kan suka rilis tuh investasi abal-abal, Mm, mm, mm. tapi tidak pernah ada tindakan terhadap pelaku investasi abal-abalnya. Karena Betul. memang Satgas kita ini tugasnya hanya mengawasi dan memberikan informasi. Perlu Tepat dipahami Mas, bahwa sepakat. kemarin itu Satgas ini tidak menghentikan atau memberikan sanksi ya. Ini perlu clear loh ya. Dan Mm, masyarakat mm. paham, jangan berpikir bahwa Satgas di OJK itu bisa ngasih sanksi. Nggak ada itu. Apalagi yang di luar Betul. dari OJK. Kalau yang izinnya dari OJK bisa. Makanya tadi pada saat dikatakan tindakan malpraktik, malpraktik itu dilakukan oleh profesi atau bukan oleh profesi. Kalau bukan oleh Oh ya, profesi, kalau bukan oleh profesi, maka ini bisa masuk dugaan 378 KUH pidana atau penipuan. iya, Bertindak betul betul. seolah-olah. Kalau di undang-undang Betul. advokat itu kan dulu ada tuh pasal bertindak seolah-olah jadi advokat dan ada sanksi pidana. Tapi kemudian Betul. dicabut oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, Iya, jadi sekarang pokrol bambu pun nggak bisa dikenain sanksi karena belum ada betul. normanya. Ini yang menurut saya penting buat teman-teman atau masyarakat yang mau investasi itu harus paham dengan siapa dia berurusan.
izinnya apa, izin usahanya. Jadi di luar kapasitas yang harus dipahami adalah ya ini kompetensi dan kapasitasnya memenuhi. Tapi dia punya kewenangan atau tidak. Nah, Sepakat. pada saat terjadi hal-hal seperti inilah akhirnya ya masyarakat jadi dirugikan. Ini memang maksudnya ranah ke perdata karena satu perdata untuk ganti ruginya, tapi bagaimana dia menggerakkan ini ada dugaan pidananya juga. Iya. Ya kan? Saya melihatnya kemarin Betul. gini, kalau dia berlindung di balik perusahaan, tapi yang dia lakukan di luar dari maksud dan tujuan perusahaan, jadi mengikat siapa? Pribadi dong. Iya, sepakat sih Mas. Piercing their corporate veil, betul. Yes, piercing Apalagi dia corporate juga veil. apalagi dia juga terafiliasi ya dengan perusahaan-perusahaan yang katanya oh tidak ada benturan kepentingan, ternyata ditelisik oh ala ada. 70% Menarik, menarik. 70% lebih sahamnya di tiap-tiap perusahaan. Iya, Ya, iya. entah apakah dia kemudian di perusahaan-perusahaan yang listing dan bermasalah itu dapat komisi apa enggak, tapi advis dan juga kewenangan dia dalam mengelola dana nasabah atau kliennya ini cukup krusial. Ya, jadi masyarakat juga perlu tahu kalau investasi itu rulesnya harus jelas, alurnya dan berhadapan dengan siapa. Iya, sepakat Mas. Mantap. Makanya kalau dari dulu itu cerita-cerita ya tentang si PTX ini ya. Saya sering menyampaikan sama teman-teman kantor tuh dulu. Itu happening banget 2018 sebenarnya. Pas baru-baru muncul tuh. Dia paling sering itu selain konten, dia bikin pelatihan tuh Mas. Saya bilang, ngapain harus betul-betul. Kenapa harus bayar 300.000 lebih hanya untuk mengetahui bahwasanya the best investment at that time ya Mas ya, itu adalah di pasar modal gitu loh. You can ask me gitu loh. Kayak saya ngasih tahu sama teman-teman, dia itu gratisan gitu loh. Hanya untuk ngasih tahu oh return per tahun dari pasar modal di emiten-emiten tertentu itu bahkan di atas 100% gitu loh. Nah, itu kalau hanya untuk mengetahui informasi itu aja, googling pun bisa sebenarnya gitu loh. Benar. You don't have to pay like 300, 500 gitu. Itu such a waste sih menurut saya waktu itu. Saya ikut di salah satu grup ya, aplikasi untuk pendidikan tentang pasar modal. Berbayar tapi murah banget bayarnya untuk per tahun. Itu bahkan bisa menyajikan mulai dari laporan keuangan, kita mau tahu dernya, pernya, ya, mau tahu trennya dia setahun terakhir, 2 tahun, 3 tahun terakhir, sampai chartnya, bahkan dikasih rekomendasi advice ini trennya lagi bagus apa enggak, itu kan ada semua. Nah, yang jadi problem masyarakat kadang malas untuk mau belajar, maunya udahlah, gue udah sibuk nih sama urusan hari-hari, ini ada uang nganggur tolong dikelola, pokoknya baliknya lebih. Ini yang jadi betul. Iya. Kita mungkin itu juga sih yang dilihat sama PTX ini ya, menjadi akhirnya wah ini sasaran empuk gitu. Ya, karena kekurangan profil customernya kliennya memang seperti itu. Iya. Saya ngelihatnya juga demikian sih Mas, yang tidak ada waktu gitu ya. Nah, akhirnya ya udahlah pokoknya jadi kaya instan, tapi kemudian pas teriak kalau rugi gitu ya, pas untungnya nggak teriak gitu. Ya, pas lagi untung diam-diam aja. Oke. Ya jadi ini sih pembelajaran. Saya kemarin juga di media dan juga ada tonton Smart Legal juga riset. Ini jadi isu yang menurut saya kalau nggak segera disikapi oleh OJK dengan satu regulasi khusus, ini akan berbahaya. Karena dulu udah pernah terjadi ya 2012 ya, kalau 8 tahun yang lalu ya berarti ya. 8 tahun yang lalu sekarang berulang lagi dengan kekonyolan yang sama dan korbannya lebih banyak katanya sekarang. Entah tapi jumlahnya lebih sedikit ya katanya ya. Entah sedikit apa lebih banyak. Nilainya mungkin ya. Nilainya. Oke. Tapi ya ini pentingnya juga, dan saya khawatir kalau lawyer yang menghandle itu tidak punya pemahaman yang baik tentang bisnis khususnya pasar modal. Karena apa? Advice-nya khawatir nanti malah meluas, bukan untuk penyelesaian cari solusi, tapi lebih cari legal fee.
Iya, sepakat Mas. Masalahnya Kalau misalnya kasusnya bisa, ya iya, kan kalau kasusnya digede-gedein, dipanjang-panjangin jadi pidana perdata apa, tapi edukasi terhadap investasinya itu malah nggak ada. Solusi untuk penyelesaian betul. masalahnya ini nggak ada. Nah ini yang kita perlu Iya. edukasi, makanya saya tuh sekarang sama teman-teman di Smart Legal itu bikin Smart Legal Academy, tujuannya mencetak lawyer yang profesional dan punya integritas. Jadi Mantap, mantap ternyata Mas. nggak bisa cuma lawyer itu sekedar pinter. Pinter tapi kalau suka ngelabui, suka nipu, culas, nggak punya integritas, ini problem. Kayaknya sekarang kami menyatukan frekuensi, ngajak diskusi banyak teman-teman, senior. Ayolah kita mulai bantu penegakan hukum, perubahan hukum yang lebih baik dengan cara sama-sama menjaga marwah advokat juga. Ya kan, kalau kita punya komitmen pada kebaikan, yang lainnya ikut pada kebaikan, kita nggak akan ditinggalin klien. Harusnya jangan khawatir gitu. Ya ada salah satu lawyer kondang itu yang kayaknya takut banget tinggal klien kalau dia nggak mau melakukan cara-cara yang ya begitulah ya, yang terlibat dengan ya cara-cara yang tidak berintegritas lah. Karena ini masalah belief ya, masalah belief. Saya punya senior namanya Bang Fredrik J. Pinakunari. Beliau itu yakin sekali gitu ya. Beliau Nasrani ya, tapi dia selalu bilang, kita ini orang-orang yang beriman, kita punya keyakinan bahwa Tuhan itu tidak akan meninggalkan kita karena kita baik gitu. Kalau kita melakukan kebaikan, klien juga akan datang. Nah, ini juga kalau kita yang Muslim itu selalu saya diajarkannya bahwa jangan takut nggak dapat rezeki halal ya, karena insya Allah pasti kalau cukupkan kita. Kan bercandaannya Betul orang-orang suka Mas. gini, nyari yang haram aja susah, gimana yang halal katanya. Nah itu orang-orang nggak percaya diri dan nggak yakin punya Tuhan Betul, gitu. betul Mas. Nah, ini yang makanya kita sama-sama nih, kita bareng-bareng edukasi, kita harus yakin bahwa kalau kita jadi lawyer tuh punya skill yang baik, pengetahuan yang baik, kemudian lebih kreatif, kita nggak takut kehilangan rezeki kan gitu ya. Betul, sepakat Mas. Mantap. Terus sekarang pendidikan ada lagi nih kayaknya ya, selain tadi di Bakri University masih ada pendidikan apa lagi tuh saya Betul. lihat di Australia. Ya, jadi ya tadi balik ke cerita di awal, karena orang tua memang terkategorikan dari keluarga saya, keluarganya ya kurang mampu lah, tapi ya cukup lah istilahnya gitu kan. Jadi untuk ambil IELTS itu nggak bisa, untuk ikut teman-teman langsung ambil Chevening lah, LPDP lah. Jadi saya harus bersabar. Ya udah, saya harus kerja gitu. Kalau nanti Oke. ada uang lebih gitu, saya pasti akan ngambil pendidikan lebih tinggi lagi. Karena saya merasa pendidikan S1 pada saat itu ya Mas ya, masih dianggap sebelah mata. Mungkin beda 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu gitu. Jadi saya harus upgrade diri saya gitu. Dan Oke. alhamdulillah ketika dikasih rezeki lebih, itu seperti ajang balas dendam sih Mas. Jadi orang-orang mungkin balas dendamnya, wah beli mobil lah, apalah gitu. Kalau saya adalah kebetulan doa ayah saya sebelum meninggal dunia, waktu itu saya masih umur 1,5 tahun gitu. Doanya adalah saya ingin menyekolahkan anak-anak saya setinggi-tingginya gitu. Dan itu adalah cambuk buat saya. Ketika teman-teman, wah udah sekolah tinggi, nah itu saya merasa bersedih gitu. Dan ya ketika dikasih kesempatan, wah bisa nih. Saya menimbang-nimbang juga pastinya. Kebetulan UPH dekat kantor, ada kelas Ya, weekend gitu, saya ya, ya. ambil. MBA juga kebetulan dia ada kampus di Jakarta. Ini apa namanya, kampus Australia baru masuk ke Indonesia, buka kampus di Jakarta, jadi saya bisa sambil berkarir, bekerja, juga berkuliah di sana gitu, Mas. Wah, mantap. Doyan ya, kuliah ya, kuat ya, bagus, bagus, masih muda. Sekarang Mumpung masih usia muda, berapa Mas. sih? Andika usia berapa Saya sekarang? sudah 31, Mas. 31, mantap, mantap, mantap. Saya sampai umur 35 Semua, itu belum belum kuliah hmm, S2 padahal. Siap. ya, semua orang kan ada timelinenya masing-masing, Mas, gitu. Ya, Saya percaya ya, itu ya. sih, Tuhan tidak akan meninggalkan kita kan, istilahnya begitu. Oke, mantap.
Ini kayak waktu awal karir jadi in-house counsel ya. Itu apa sih challenge yang dihadapi dan kerjaan apa yang rasanya paling sulit dikerjakan? Dia to be honest ya Mas ya. Ini adalah kalau di in-house dulu-dulu ya di perusahaan yang lama. Alhamdulillah perusahaan yang sekarang uh, keren banget sih menurut saya, sangat comply dengan peraturan perundang-undangan. Kalau nggak comply kita tinggalkan gitu. Kadang-kadang kalau yang lama-lama dulu kita harus atraksi gitu Mas. Jadi ibaratnya wah ini nggak bisa nih. Bagaimana caranya bisa? Karena ibaratnya pemilik bisnis maunya A gitu. Nah kita nih yang kelabakan nih dari segi in-house ya, apa yang bisa kita lakukan sementara kita udah mentok di sini gitu. Itu challenge-nya sih gitu. Oke. Terus apa skill yang dibutuhkan untuk bisa menjawab tantangan-tantangan itu? Pastinya adalah logika hukum sih Mas gitu. Oke. Pengetahuan kita mengenai peraturan perundang-undangan, situasi di lapangan seperti apa, interpersonal skills gitu. Tentunya cara kita berkomunikasi. Nggak mungkin kan kita bilang, oh ini ada di peraturan perundang-undangannya. Kalau petugasnya bilang, nggak bisa gitu, ya mentok juga kan. Jadi memang ada, ya ibaratnya interpersonal yang harus kita juga utamakan gitu. Tidak semuanya bisa dibabat habis dengan undang-undang yang kita ketahui gitu. Jadi memang ada pendekatan-pendekatan personal sih gitu. Menurut saya yang harus dimiliki. Juggling ya, atraksi ya. Istilahnya juggling sih, Mas. Oke. Saya sih dulu waktu di awal karir ya, kesulitan saya itu yang pertama itu dulu bahasa Inggris. Karena apalagi logat saya Surlis. Tahu Surlis nggak? Surabaya Inggris. Surabaya Inggris, ya. Surabaya Inggris. Jadi logat saya masih Jawa banget waktu itu. Itu kan lakukan penyesuaian banyak. Tapi kalau Andika kuliahnya aja udah bahasa Inggris ya. Yang alhamdulillahnya. Ya. Iya. Iya, Mas. Nah, itu sering jadi challenge buat fresh graduate Fakultas Hukum. Ya karena saya akhirnya ditempanya dengan cara yang bagus gitu ya, masuk pagi pulang pagi, dokumennya bahasa Inggris, mau nggak mau conversation, email, koresponden, jadi kan terpaksa. Nah kalau Andika penyesuaian itu terasa nggak atau bekal di kampus karena sudah kelas internasional biasa berbahasa Inggris jadi nggak jadi isu lagi waktu kerja atau bagaimana? Iya, alhamdulillah sih kalau kasus saya ya Mas ya, saya diberi jalan sama Allah gitu, sesuai gitu dengan apa yang dibutuhkan sama industri. Karena kebanyakan juga teman-teman yang saya lihat nih ya, yang mungkin ngambilnya kelas reguler gitu. Ada satu dua yang memang bahasa Inggrisnya jago gitu. Karena kebetulan orang tuanya kuliah di luar negeri, jadi dia dibawa kemana-mana. Jadi sekalipun dia nggak ngambil kelas internasional, bahasa Inggrisnya udah jago dari sononya gitu kan. Apalagi yang lahir besar di luar negeri gitu. Nah, kalau kasus saya, karena saya anak kampung gitu dari Sumatera, nun jauh di sana gitu di pelosok, saya juga memang harus struggle pada awal perkuliahan gitu. Ada tuh saya juga, senior saya tahu gitu. Dengar cerita, taunya cuma yes, no, how are you gitu. Wah sekarang dia ada di top tier law firm gitu Mas. Ngehandle klien-klien gede dari luar negeri. Nah itu memang Tuhan punya rencananya masing-masing sih. Dan semua itu bisa dipelajarin. Yang penting nawa itunya. Dan modalnya adalah modal nekat dan pengen belajar gitu. Begitu sih Mas. Mantap, ini ya, mau belajar. Oke, menarik. Waktu awal-awal karir, adaptasi dengan dunia kerja itu apa sih hal yang paling sulit dihadapi sehingga akhirnya butuh extra effort? Ada nggak? Kebetulan saya di perbankan. Kalau di perbankan itu kita dikasih KPI, beda ya sama mungkin kalau lawyering gitu ya Mas ya. Lawyering mungkin tidak ada KPI tapi pekerjaannya selalu non-stop gitu ya. Nah kalau di perbankan kita ada KPI yang kita harus penuhin gitu. Nah kadang-kadang tuh weekend kita udah mikirin gimana caranya gitu memenuhi KPI ini gitu. Dan kebetulan juga anak MT, jadi selain memikirin KPI ketika on job training, kita juga harus mikirin pelajaran nih. Jadi apa itu industri perbankan gitu, apa itu produk-produk perbankan, ibaratnya product knowledge gitu, dan apa aja produk pihak ketiga. Kalau dari saya sih pada saat itu penyesuaiannya karena ilmunya juga ilmu yang berbeda dari apa yang saya pelajari di
kampus gitu Mas. Tapi akhirnya alhamdulillah itu memperkaya Khazanah sih. Jadi buat teman-teman yang pengen berkarir sementara waktu di awal di luar dari background hukumnya, menurut saya sih that's a chance, good chance for you untuk yang namanya belajar lebih banyak gitu Mas. Justru itu yang Ya, memperkaya diri kita di kemudian hari sih. mantap. Mungkin kayak Mas Bimo kali ya di jurnalistik ya. Wah, Dan itu akhirnya kalau memperkaya kalau bisnisnya sekarang nih. kalau saya beda. Saya memang dulu cita-citanya mau jadi wartawan memang. Di kampus saya tuh punya senior namanya Mas Aryo Wisanggeni, wartawan Kompas dulu. Beliau tuh role model bagi saya. Kami ya ada teman-teman seangkatan saya juga. Jadi setelah melihat Mas Aryo ini, wah, gue juga pengen nih jadi wartawan, asik banget. Kita dapat informasi A1, selalu terupdate, bisa berada di mana-mana juga gitu ya. Dan hidupnya tuh tertata sendiri gitu ya. Nah, tapi kemudian godaan jadi lawyer pada saat kita liputan itu ya, liputan di pengadilan, kasus-kasus sengketa perdata, bisnis, masuk ke BI, PPATK, sampai ke yang menarik itu ke DPR. Dari Komisi 2 waktu sebelum Komisi 2 hukum dulu masih Komisi 2, sekarang Komisi 3. Itu akhirnya menggugah banyak lawyer yang jadi anggota dewan juga, yang jadi dewan pakar, yang ke bank, ke banyak perusahaan. Itu akhirnya saya merasa kayaknya challenge-nya harus jadi lawyer ini kan. Jadi Mantap, Mas. proses lawyering itu saya dapat mudah karena jadi wartawan. Kalau Aldika kan sudah belajar industrinya dulu, terus baru masuk ke in-house counsel ya, ke dunia in-house Betul. counsel, corporate lawyers juga. Oke. Nah, habis dari bankers ke corporate lawyers ada adjustment nggak yang dilakukan waktu ngerjain kerjaan-kerjaannya? Iya Mas, karena waktu itu saya langsung terjun ke perusahaan rintisan banget. Jadi dimulai dari scratch banget, dari Oh, nol. oke. Jadi Startup digital bidang apa ini? Core-nya apa? Core-nya? dulu sih educations Mas, mungkin Oh, oke. saingannya dari RG ya. RG Kita ya, ruang berharapnya guru. waktu itu iya, Oke. kita berharapnya waktu itu bisa mirip-mirip lah sama RG. Karena waktu itu RG belum dapat funding sedemikian rupa gitu. Jadi Ya, masih ya, ya. ya 11-12 gitu kan kita merasa. Oke. Tiba-tiba mereka melejit. Itu ada sebabnya sih. Kebetulan startup yang tempat saya itu bekerja dulunya ada keengganan dari majority shareholders-nya untuk melepas Hmm. sahamnya gitu ke pihak lain. Sementara kita sebagai apa ya istilahnya manajemen, boards juga nggak bisa ngapa-ngapain kalau shareholdersnya nggak mau ngapa-ngapain gitu. Padahal Waduh, itu iya funding benar. kesempatannya banyak banget tahun Iya, itu iya. sih. Turah-turah lah ibaratnya waktu itu. Masih Cuman ya idealis lah, constraint-nya masih ada di idealis sana. ya. Betul, betul. Padahal startup itu hidupnya ya dari investor, seeding sampai Betul, betul. selanjutnya kan. Mm-mm. Emang dia mau bootstrapping terus tuh ya si megang saham. Iya, kayaknya gitu. Mau jadi perspektifnya Oke. bukan perspektif startup jatuhnya. Padahal kita Oke. gayanya memang startup gitu. Jatuhnya karena ini pemilik atau pemegang sahamnya angel investornya itu adalah orang yang konservatif. Jadi mau tidak mau kita tidak bisa ibaratnya lepas landas lah gitu. Padahal banyak visi yang tertarik untuk mendengarkan pitchingnya kita. Saya sempat waktu itu pitching ke beberapa visi, semuanya pada tertarik untuk melakukan second meeting, ngobrol lebih lanjut. Biasanya kan closingnya itu ketika ngobrol-ngobrol sambil ngopi ya Mas ya. Ya. Jadi, nah pas ajakin ngopinya ini nih kayak langsung, maaf Pak, kita, aduh, Black ya. gimana ya nggak enak gitu ngomongnya gitu. Iya, iya, iya. Dia itu Challenge-nya di juga sana sih harus dari nol. benar-benar. Oke, menarik. Legalforukm.com dulu juga saya gara-gara ngopi-ngopi itu akhirnya dibeli. Tuh kan? Di take over ya. Memang ngopi-ngopi ini jadi penting Mm-mm. ya, walaupun kita ngopi-ngopinya online aja sekarang berarti ya. Betul Mas. Kalau dulu tuh ada sebuah keniscayaan ya untuk networking sambil ngopi ya. Kalau sekarang Benar, kayaknya benar. lebih susah ya. Walaupun gini ya, kita ngopi yuk pesannya teh gitu ya. Iya, betul betul. Padahal nggak bisa ngopi, Oke. lemahnya kumat nanti. Nah, itu. Saya juga udah nggak ngopi lagi nih, udah kronis lambung. Oke. Andika, ini ada saya kan lagi mulai merintis nih sekarang ya mencetak lawyer-lawyer lanjutannya. Karena katanya
tugasnya leader itu adalah creating leaders, dan nggak bisa muncul kader-kader leader selanjutnya kalau bibit-bibitnya nggak ada. Itulah kenapa sekarang saya getol banget nih campaign untuk Smart Legal Academy dan nyetak lawyer-lawyer baru yang saya yakin banget banyak law firm yang bisa bantuin memberikan kesempatan ke banyak lawyer mahasiswa hukum atau fresh graduate dari kampus-kampus di daerah di luar Jakarta, bahkan di luar Jawa. Karena ini kan sebenarnya jadi challenge tuh, sulitnya akses menembus. Ya. Betul, betul Mas. Saya merasakan itu sih di awal-awal. Nah, itu nembus law firm itu apalagi big firm itu susah. Kalau saya sih dulu ya alhamdulillah 100 law firm apply, nggak ada yang manggil lah waktu awal ya. Bisa aja sih Mas. Loh, beneran. Karena saya tuh masih mahasiswa telat dan lain-lain ya. IP nggak nyampe 3, lulusnya lama gitu ya. Mungkin itu jadi pertimbangan. Oke. Andika, ini kita udah nggak terasa udah mau sejam. Oh iya. Kalau udah 1 jam biasanya langsung biar tutup nanti IG live-nya. Mungkin ada betul. apa ya, tips atau insight yang mau disampaikan buat teman-teman mahasiswa atau fresh graduate ya, yang kalau fresh graduate ini sulitnya menembus dunia kerja karena masa pandemi, rekrutmen nggak terlalu banyak buat fresh grad ya. Yeah. Terus juga mahasiswa hukum kira-kira harus mempersiapkan apa nih ke dunia kerja, khususnya di dunia profesi hukum. Nah, silakan kalau ada mau disampaikan. Yeah. Kalau saya boleh memberikan saran sama teman-teman nih, nggak ada ruginya sih untuk yang namanya ikut kompetisi, ikut yang namanya internship, ikut volunteer, karena itu yang akan membentuk mindset kita dan memberikan kita rekam jejak gitu Mas. Portfolio does matter gitu. Karena nggak mungkin kan yang diminta sama perusahaan atau law firm itu adalah CV yang isinya hanya apa istilahnya ijazah tok gitu istilahnya, sama lampiran nilai gitu. They don't need it gitu. Mereka butuh kamu udah ngapain aja sih selama di kampus dan lain-lain. Dan memang ketika kita kuliah kan kita bayar nih ya. Beda sama yang dapat beasiswa gitu kan, beda cerita. Tapi most of us pasti bayar gitu. Dan ketika kita internship pun juga ya mau tidak mau kita juga emang harus keluar modal. Tapi in return adalah kita belajar, kita dapat track record, kita nambah portfolio, dan itu yang menjadi bekal sih. Nah kalau sekarang memang musimnya adalah pandemik ya, COVID-19, jangan berkecil hati lah, jangan bersedih gitu. Gunakan kesempatan ini untuk belajar sebanyak-banyaknya, mau itu pakai online, webinar gitu, ikut kegiatannya Mbak Bimo gitu. Dan kalau memang belum bisa masuk ke dalam industri menjadi profesional, do the internship gitu loh. Karena ya di sana itu menjadi titik balik nantinya. Oh, kamu kenapa internship? Memang karena situasinya tidak memungkinkan, tetapi ketika melakukan itu di musim saat ini, di kondisi-kondisi seperti ini, itu menjadi nilai plus sih tentunya. Jadi jangan diem terus apply doang, nonton TV, baca majalah gitu, ya berpangku tangan gitu, terus nyalahin Tuhan gitu loh. Do something lah yang useful gitu. Menurut saya gitu sih Mas. Keren. Daripada blaming ke situasi, kondisi, dan nyalain kampus, apalagi nyalahin Tuhan ya, parah banget itu. Iya. Okay. We have to do something sih gitu. Gitu sih kalau dari saya gitu Mas. Thank you banget Mas Bimo sudah diundang ngobrol bareng gini. Ini such an honor sih buat saya. Sama-sama, saling belajar ya. Oke, itu masukannya keren banget yang terakhir. Karena apa? Saya tuh ngerasain banget waktu saya jadi mahasiswa Nasakom dulu ya, nasib 1 koma. Saya ngisi waktu saya tuh dengan basket sama magang di Lembaga Bantuan Hukum Kampus di Unair dulu. Jadi waktu senggang itu diisi harus maksimal dengan yang ada manfaatnya lah untuk bantu karir kita nanti. Jadi nyiapinnya, jadi katanya gini, apa yang kita siapkan di 3 atau 5 tahun yang lalu, ya hasilnya adalah kita hari ini seperti apa. Jadi sepakat Mas Bimo. Bersyukur dan bersabar itu juga harus ada ikhtiarnya dulu. Jangan menjadikan alasan waktu nggak berhasil itu ya sudah kita
cukup kita nerimo sekarang. Ya memang harus nerimo konaah, tapi kalau nggak ada usahanya ya percuma. Oke, Betul. Andika, keren banget diskusi hari ini. Kapan-kapan kita lanjutin lagi saya ada lagi baru mulai YouTube channel saya. Mungkin nanti kita discuss materi-materi yang lebih spesifik ya, isu-isu terupdate. Mantap, Mas. Ya, isu-isu tentang corporate lawyers ya, corporate matters. Dan kalau ada tulisan sering-sering posting ya. Siap, Mas. Oke. Thank you. Sukses selalu, Andika. Sehat-sehat dan sukses selalu juga, Mas Bimo. Pamit. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, teman-teman. Thank you, teman-teman semua. Ya, buat mahasiswa hukum dan juga fresh graduate, jangan lupa ikuti terus. Saya akan mengundang banyak narasumber lainnya yang keren-keren ya dari top tier level. Bahkan ini saya lagi ngelobi nih managing partner dan partner dari law firm gede yang udah mulai nyolek-nyolekin saya, ngebully-bully saya nih untuk saya todong untuk sharing. Jadi jangan sampai kalian melewatkan kesempatan dapat insight dan berinteraksi langsung dengan mereka. Ya, tetap semangat, stay safe, stay healthy, apalagi dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.